Hai sahabat Genaci, ketemu lagi sama Kak Narita. Nah, hari ini Kak Narita akan berbagi lagi ke kalian tentang sesuatu yang mungkin kalian jarang ketahui. Tapi sebelum Kak Narita mulai, boleh silahkan siapapun yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe di bawah ini dan jangan lupa klik like, komen, dan share ke teman-teman kalian ya, biar ilmu ini bermanfaat untuk semuanya. Nah, hari ini Kak Narita akan bahas tentang beberapa tanaman yang pemakan serangga. Wah, kalian pernah berpikir atau pernah membayangkan tanaman makan hewan? Seperti apa jadinya? Ada loh. Nah, sekarang Kak Narita akan bahas tanaman-tanaman pemakan serangga. Tanaman yang pertama adalah kantong semar. Nah, kantong semar ini cukup unik ya, karena memang bentuknya seperti salah satu tokoh wayang, yaitu Semar gitu ya, dan memang dia berkantong. Nah, tanaman ini juga cukup langka, bisa kita temukan di daerah Jawa, Sumatera, Kalimantan, Papua, dan Maluku. Nah, kantong semar ini untuk menarik perhatian serangga dengan mengeluarkan aroma yang unik atau aroma yang bisa membuat serangga-serangga itu mendekat gitu ya. Kemudian ketika serangganya sudah hampir masuk, dia akan terpleset masuk ke dalam kantongnya itu tadi. Makanya serangga jadi terjebak di dalam, karena ketika sudah terpleset masuk ke dalam, kantongnya akan tertutup. Nah, itu yang membuat serangga itu mati, dan itu sebagai makanan kantong semar mengambil nutrisi dari serangga yang dia dapat. Itu deh, lucu ya kantong semar. Dan ini tanaman yang langka tapi dia hebat gitu, unik karena bisa mendatangkan serangga-serangga untuk datang kemudian menjebak mereka yang akhirnya menjadi makanan si kantong semar. Tanaman yang kedua adalah Venus flytrap. Nah, tanaman ini cukup kecil karena dia juga makannya serangga-serangga kecil seperti lalat. Maka dari itu tanaman ini juga cukup loh jika dimasukkan ke dalam pot yang kecil dan bisa ditaruh di mana aja, mungkin di taman atau di teras rumah seperti itu. Bentuk dari Venus flytrap ini mirip dengan mulut yang memiliki duri di sekelilingnya, jadi bisa membuka dan menutup seperti itu. Itulah yang mereka gunakan untuk menarik lalat datang kepada mereka, dan kemudian mereka menjebak serangga atau lalat yang kecil dengan mengeluarkan lendir ya, dengan mengeluarkan lendir kemudian mereka menyerap nitrogen yang ada. Nah, jadi ini juga bisa jadi solusi ya mungkin buat teman-teman di rumah yang rumahnya mungkin di lingkungannya ada serangga-serangga kecil atau lalat. Bisa juga kita memelihara tanaman Venus flytrap ini. Kemudian urutan yang ketiga ada butterwort. Butterwort ini juga tanaman yang kecil, dia juga makan serangga-serangga yang kecil dan bisa juga ditaruh di pot. Nah, tapi kalau yang tadi adalah lalat, kalau butterwort ini lebih ke semut, jadi dia makanannya lebih ke semut gitu ya. Daun dari butterwort ini ada warna hijau dan merah. Nah, di daun itu juga terdapat cairan yang lengket yang bisa menarik semut-semut atau serangga-serangga yang kecil yang lewat kemudian dimakan sama si butterwort ini. Selanjutnya yang keempat ada tanaman Drosera. Tanaman ini biasa disebut dengan tanaman embun pagi karena memang tanaman ini sering mengeluarkan embun. Ukuran Drosera ini bisa mencapai 1 meter loh teman-teman, dan ini juga sudah cukup lumayan besar ya. Kalau yang tadi kan memang kecil-kecil, tapi kalau Drosera ini bisa sampai 1 meter, dan dia juga punya cairan yang lengket untuk menangkap mangsanya. Tumbuhan Drosera ini juga hampir sama dengan tumbuhan-tumbuhan sebelumnya, yaitu mendapatkan nutrisi dari serangga dengan cairan lengket yang mereka punya di daunnya. Selanjutnya di urutan kelima ada lili kobra. Wah, ini namanya cukup cantik tapi kok agak menakutkan ya. Kenapa ada kobranya? Bunganya bunga lili tapi dia mirip dengan ular kobra ya, memang mirip dengan ular kobra, makanya dinamakan dengan lili kobra. Memang bentuk tanaman pemakan serangga ini sekilas mirip sama lidah kobra. Mereka adalah tanaman yang makan serangga juga seperti lebah dan semut. Dan lili kobra ini bisa tumbuh sampai 60 cm. Wah, lumayan tinggi ya itu. Ini juga
memiliki aroma yang sangat wangi untuk menarik datangnya lebah dan semut gitu. Apalagi lebah ya, karena lebah kan suka dengan aroma-aroma bunga yang wangi. Nah, disitulah mereka dijebak dan diambil nutrisinya seperti tumbuhan-tumbuhan sebelumnya. Selanjutnya urutan ke-6 ada kincir air. Bukan kincir angin, bukan benda, tapi ini adalah tumbuhan kincir air. Ya, seperti namanya ini. Nah, si kincir air ini menangkap serangga atau mangsanya itu dengan batang yang berongga itu tadi. Jadi memang ketika serangganya masuk ke dalam batang itu, kemudian batangnya langsung tertutup dan tidak bisa terbuka lagi. Jadi serangga itu tidak akan mungkin bisa keluar. Nah, dari situlah dia makan, dan dari situ kincir air bisa menyerap nutrisi dari serangga-serangga yang masuk ke dalam batang berongganya. Dan yang terakhir adalah tanaman Utricularia. Ini juga termasuk tanaman pemakan serangga, tapi tidak hanya serangga ternyata. Dia juga biasa makan berudu, ikan-ikan kecil, kemudian protozoa, serangga. Nah, serangga itu lebih ke serangga air yang lebih dia suka gitu ya. Dan ini ada lebih dari 200 spesies yang tersebar untuk tanaman Utricularia ini. Wah, keren banget ya tanaman, tapi mereka juga bisa mendapatkan makanan dari hewan atau dari serangga-serangga. Nah, itu adalah beberapa tanaman pemakan serangga yang bisa Kak Narita share untuk hari ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai akhir. Semoga ilmunya bermanfaat dan jangan lupa di-share. Kemudian komen juga, boleh komen di bawah. Kira-kira tanaman yang ada di rumah kalian, tanaman yang mana ya? Nah, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Bye!